Dan ini tidak murah barangnya. Ini minyak termahal yang ada di Indonesia. Nih, gua kasih lo minyak sakti. Sakit apapun sembuh. Yang sangat surprise bagi saya katanya kanker stadium 4, Pak, sembuh. Saya mengelilingi Simpang 5, Pak. Saya teriak-teriak mengatakan kok hidup saya seperti ini. Atau Saya ingat di kepala. Ingat di kepala. IQ Anda berapa? 160, Pak. Selesai sudah. Tamu saya kali ini pasti Anda sudah kenal produk yang sehari-hari dekat dengan Anda. Berapa banyak di antara masyarakat kita yang saya tanyakan, pernahkah kalian pernah memakai minyak kutus-kutus? Dan 70% dari orang yang saya tanya di audiens saya mengatakan adalah pengguna minyak kutus-kutus. Kali ini orangnya ada di sini, Pak Servasius Bambang Pranoto. Selamat datang di Cafe Berisi, Pak Bambang. Selamat datang juga. Terima kasih saya diundang ke tempat yang seindah ini. Sama-sama Pak Bambang. Berapa kali kami kontak lagi di Belanda. Lagi di Belanda, rupanya punya kastil di Belanda ya katanya. Ya, begitulah. Jadi teman-teman, saya ketemu Pak Bambang ini di Bali. Iya, betul. Saya diminta datang ke Lovina. Betul. Dan tiba-tiba rupanya itu adalah upacara peluncuran ya produk sanga-sanga. Peluncuran sanga-sanga. Iya. Jadi ada kutus-kutus, ada sanga-sanga. Nanti Ya. kita bicarakan kutus itu ya. Nanti kita bicarakan Kenapa itu. ada kutus-kutus dan ada sanga-sanga. Dan kemudian saya diberi buku. Judulnya adalah Mari Bung Rebut Kembali. Jadi ke Belanda itu mau rebut apa Pak Bambang? Merebut apa namanya sebuah dosa asal. Dosa Merebut dosa apa asal. itu dosa asal? Ya. Kita ini kan dulu pernah katanya karena banyak ahli mengatakan itu salah dan pernah dijajah oleh Belanda 350 tahun. Di zaman VOC itu. Nah, sekarang waktunya kita menjajah yang pernah menjajah kita. Rebut kembali. Rebut kembali kekayaan yang mereka dulu curi dari kita. Itu agak sulit, Pak. Agak sulit. Paling tidak sepotong tanah dulu. Kita mulai dari sepotong tanah. Saya beli properti di sana, kastil di sana. Memang tidak besar, hanya 10 hektar. Itu besar buat tanah Belanda itu. Betul. Tapi dibanding Indonesia yang sekian ribu kilometer ya kan itu kecil dan berhasil menancapkan bendera merah putih di depan halaman kastil saya di Belanda. Kalau saya baca di sini itu kastil dibangun tahun 1600-an. Betul. Betul ya? Betul. Pada saat VOC mulai datang ke Indonesia. Iya, betul. Dan itu Anda datang ke sana, Anda untuk menunjukkan bahwa kita pun mampu. Ya, dan ini memang sekarang terbukti lagi. Jadi bukan hanya saya berhasil merebut kastil, tapi sekarang pemain sepak bola Belanda yang bagus-bagus pulang kandang semua, Pak. Jadi pemain naturalisasi. Jadi itu menunjukkan kita memang sekarang dalam posisi yang kurang lebih tinggi daripada Belanda yang kebetulan lebih rendah dari permukaan laut. Baik, Ini pasti didapatkan dari minyak kutus-kutus. Betul. Cerita sedikit mengenai minyak kutus-kutus. Ini kenapa begitu banyak orang menggunakan? Pak Bambang katakan pada saya telah menjual selama berapa tahun itu ya? Selama 10 tahun. 10 tahun. 50 juta botol. 50 juta botol. Menyeramkan. Jadi kedatangan kutus-kutus itu pun tidak pernah saya duga. Karena saya memang bukan pembuat obat sebetulnya. Saya ini seorang engineer telekomunikasi. Aslinya. Insinyur. Bukan tukang obat. Bukan. Tukang insinyur saya. Tukang insinyur. Jadi Bapak tukang insinyur, kok bisa membuat herbal? Iya, karena saya mengalami kelumpuhan. Itu real kelumpuhan? Real lumpuh karena jatuh waktu itu. Dan saya tidak mengira bahwa hanya jatuh seperti itu kok bisa jadi lumpuh. Jatuh seperti apa itu? Jadi kebetulan rumah dan jalan besar itu kalau masuk ke rumah harus melalui pematang 2 sungai. Yang jaraknya 152 meter. Dan pematang itu karena digerus oleh arus sungai, dia gerowong gitu ya. Nah di atas tuh kayaknya masih ada tanahnya. Begitu diinjak, jeblos. Nah dari situlah setelah tidur paginya nggak bisa bangun. Tidak bisa bangun, saya tidak bisa kontrol 2 kaki.
Tidak bisa kontrol dua Tidak kaki. bisa kontrol. Ini sih beres oke. Tangan beres, bicara bisa, tapi kaki ini sama sekali nggak bisa. Itu di Bali? Di Bali. Tapi itu justru merubah hidup saya. Merubah hidup saya dari istilahnya saya bercita-cita, waktu pindah ke Bali saya bercita-cita jadi orang suci, Pak. Ini di Bali ya? Di Bali nih. Pindah dari Jawa atau dari Jakarta? Dari Jakarta. Oh, dari Jakarta. Jakarta Ya. pindah ke sana, pindah ke Bali, saya mau jadi orang suci atau orang sakti lah. Gitu. Ya. Jadi meditasi, sembahyang, ngelakoni dan sebagainya. Nah, kok malah didapatnya kok malah lumpuh. Gitu. Berapa lama tuh Anda merasakan tidak bisa bangun itu sampai kemudian Anda bertemu dengan kutus-kutus itu? Ya, jadi kurang lebih sekitar 1 minggu. 1 minggu? Iya, saya merasakan semua dan saya mencoba cari obat dengan kalau kita panggil tukang urut lah. Ya. Nah, ternyata juga tidak bisa, sampai panggil terapis juga tidak bisa. Ke dokter malah saya dapat disertasi sakit saya banyak banget. Penjelasannya? Penjelasan mengenai penyakit yang ada dalam tubuh saya dan akhirnya saya menyerah. Ya. Untuk itu saya harus melakukan namanya mulai pulang. Nah, bertanya sama leluhur kita lah. Caranya? Ya duduk diam. Oh, duduk diam. Mulainya orang Jawa tuh nggak harus pulang naik bis apa naik kereta api. Jadi jangan bertanya pada orang, jangan bertanya pada ini, merenung, bersemedi. Ya, bertanya pada diri kita sendiri, apa ini semua masalahnya dan bagaimana solusinya. Pulang secara spiritual ya. Jadi saya pernah waktu itu lulus dari Satya Wacana, sudah insinyur, tapi nggak punya pekerjaan, Pak. Jadi saya kerja pertama jadi guru SMP, habis guru SMP jadi guru SMA, guru SMA jadi guru bimbingan tes, terus malamnya jadi penyiar radio. Seperti itu yang Anda kerjakan? Jadi dari jam 7 pagi sampai jam 1 malam saya itu harus melakukan itu semua. Dari nggak punya pekerjaan jadi punya banyak pekerjaan? Ya, tapi pekerjaan yang nggak bermutu sama sekali. Badan kurus kering, uang tidak ada? Ya, cuma 99.000 dalam 1 bulan. Dan itu untuk hidup satu keluarga kecil tidak cukup. Gitu. Itu di Salatiga? Di Semarang. Oh, di Semarang. Ya. Terus waktu itu, yaitu saya mengadakan mulih tadi. Mulih. Ya, tapi bukan dengan cara duduk diam, tapi saya mengelilingi Simpang 5, Pak. Saya teriak-teriak mengatakan kok hidup saya seperti ini. Tolong, saya harus apa? Teriak bener? Iya, teriak beneran. Untung jam 3 pagi kan nggak ada orang. Nggak ada orang. Nah, kalaupun ada orang ini pasti orang gila. Jadi nggak ada mengganggu orang lain. Dengan rambut gondrong. Iya, rambut gondrong dengan segala macam tingkah yang nggak bermutu itu. Terus begitu matahari terbit saya pulang ke rumah. Koran Kompas sudah ada di meja. Begitu saya buka iklannya Philips, Pak. Iklannya Philips? Dan Anda melamar ke Philips? Melamar, ya, itu hari Minggu. Hari Senin, hari Selasa saya dipanggil. Selasa sore saya berangkat ke Jakarta, Rabu pagi saya sudah diinterview, Kamis diinterview, Jumat sore saya sudah diterima di Philips. Dari tadinya pekerjaan luntang-lantung, gaji tak jelas, Anda teriak-teriak mulih dan kemudian Anda punya pekerjaan. Iya, dan istilahnya elit lah di perusahaan asing. Perusahaan Belanda? Ya, perusahaan Belanda. Itu 15 tahun Anda di sana bekerja, lebih rendah dari manajer? Ya, golongan 7, golongan 8, golongan 9, baru manajer 1. Pantas Anda merasa kecil di perusahaan Belanda dan Anda ingin rebut kembali? Jadi saya merasa bahwa saya bisa kok dikecilkan gitu loh. Baik, itu adalah pengalaman masa lalu Walaupun Anda juga jadi musisi di sini saya lihat ya. Tapi nanti saya cerita ya. Kemudian jatuh dan bagaimana bisa menemukan minyak kutus-kutus? Jadi sebetulnya saya tuh selalu ada sesuatu yang misalnya semacam clue gitu loh. Bahwa clue-nya gampang. Kamu bisa menyembuhkan dirimu sendiri. Ada semacam inspirasi? Ya, insight itu seperti bahwa kamu bisa menyembuhkan dengan kekuatanmu sendiri. Kekuatanmu sendiri. Dengan jejamuan yang ada. Nah, itu kemudian ditafsirkan sendiri apa saya artinya? Tafsirkan ya. Terus saya juga mulai mencari artinya apa sih yang disebut minyak, apa yang disebut jejamuan dan sebagainya. Nah, itu seperti dibimbing, seperti kita ke perpustakaan dari satu row pindah ke row lain, terus kumpulin buku, terus kita bikin summary dan sebagainya, akhirnya ketemulah. Jadi ada tahu-tahu gitu loh, tahu-tahu ya begitu biasanya begitu saya dapat saya ke Google nyari gitu. Jadi
Kalau ada kembali lagi. Jadi Google ke situ bolak-balik begitu. Ya. Akhirnya ketemulah Formula. Formula 49 bahan. 49 bahan. Ya. Kenapa 49? Itu ada reasonnya. Itu 7 kali 7. Oh. Karena unsur penting di dalam alam semesta ini 7. 7. Nah, Ya. Not 7, Ya. benua 7, samudra 7, Ya. hari 7. Ya. Nah, jadi semua unsurnya 7. Nah, disitulah saya ketemu 49 dari 7 kali 7. Anda percaya itu? Sangat percaya, karena saya gimana pun tetap Jawa saya kuat ya. Jadi ada petungan lah istilah orang Jawa tuh. Jadi kalau angkanya nggak gathuk ya salah gitu. Ini kan 7 kali 7, 49 udah luar biasa itu. Karena 7 itu pitu itu pitulungan, pertolongan. Jadi kalau pertolongannya double itu pitulungannya luar biasa. Gitu. Saya percaya itu dan saya yakinin, saya buatlah dari 7 kali 7 itu. Apa ramuan utamanya? Tidak ada ramuan utama. Nggak ada? Tidak ada, semua sejajar, Pak. Semua sejajar. Dan Anda kan nggak pernah bikin minyak. Tidak pernah. Bagaimana Anda bisa bikin minyak? Jadi waktu itu dikasih clue, Ya. coba lihat pembuatan minyak di bangsa-bangsa timur. Ya. Ada Ayurveda, ada China, ada minyak karo, ada minyak Sumba dan sebagainya. Saya pelajari, itu ilmunya sama. Jadi semua bahan-bahan dimasak dengan minyak kelapa. Ini karena kebiasaan eksplorasi kali ya, Mbak. Anda tipe orang yang senang ngulik, senang mencari, senang eksplor. Iya, itu kebiasaan itu. Betul. Saya dari kecil memang suka melakukan misalnya perjalanan pergi ke tempat yang tidak pernah dan di situ saya menemukan penasaran hal baru ya. Punya rasa curiosity. Ya, dan sejak SD saya selalu baca tentang riwayat orang-orang besar dunia yang Newton, ya Louis Pasteur, semua orang-orang yang memang mendapatkan sesuatu bukan dikarenakan misalnya percobaan tapi dari eksplorasi. Columbus misalnya itu dengan eksplorasi itu banyak hal-hal baru ditemukan dan ditemukannya pasti tidak sengaja. Ditemukannya tidak sengaja. Tapi Anda mencari referensi. Ya. Ada referensi. Harus karena sekarang jadi sudah, bukan sekedar cari dari campur begitu, enggak begitu ya. Jadi saya lihat di sini ada Google, ada LIPI yang sudah membuat kodetifikasi tentang jejamuan di situ dan ilmu Jawa khususnya di jejamuan dari situ saya cari benang merahnya. Ya. Pak Babang di sini kopinya enak. Bilang kopi dulu ya. Iya. Saya kopi hitam. Kopi hitam, saya temani. Ya, kopi hitam ya, 2 ya, kopi hitam. Ya, baik. Pak Babang, sambil kita menunggu kopi ini, jadi Anda tidak pernah bikin minyak. Lantas yang membuat minyaknya siapa? Bikin sendiri? Ya, jadi karena saya masih lumpuh pada waktu itu, jadi saya minta pembantu. Ya, jadi setelah bahan dikumpulkan oleh pembantu, saya lihat bahannya oke. Beli di pasar semua tuh? Nah ini terima kasih Tuhan ada di sekitar saya. Oh, kebetulan jahe, ya semua ada. Daun AA, daun B, daun C, semua ada. Itu 50 meter dari rumah saya semua bahan itu ada. Semuanya ada? Semuanya. Kaya sekali Bali ini. Dan luar biasa Tuhan memberikan itu dan lingkungan. Dan anehnya, kenapa itu ada gitu loh. Itu di Bali di mana? Saya di rumah saya yang sekarang di Jalan Dharmagiri, itu saya sendirian tinggal di Gianyar, di pinggir jalan besar. Ya. Di belakang saya hutan. Ya. Kurang lebih sekitar 200-300 meter itu hutan. Sampai sekarang masih ada? Masih ada, dan itu ada 3 sungai yang ada di situ. Jadi itulah sumber dari bahan saya yang pertama kali. Itu fresh semuanya? Fresh. Anda ambil fresh, terus tadi pembantu Anda kemudian mengolah jadi minyak? Enggak, jadi saya minta dicuci, nah saya dituntun untuk saya masukkan ke minyak kelapa untuk dimasak. Gitu. Sambil saya awasi dia yang steering, mengudek ya gitu. Ini bukan mitos ya, ini real ya? Saya sendiri juga antara, saya suka nggak percaya sama diri saya sendiri. Jadi hidup saya ini jadi kayak drama gitu loh. Jadi misalnya waktu dulu di Philip, tahu-tahu kok bisa masuk Philip gitu loh. Kan pas habis teriak-teriak katanya koran Kompas ada iklannya Philip dan langsung daftar, diterima. Dan musuhnya pada waktu itu sekolah dari luar negeri semua, sementara saya dari Universitas Desa lah, Salatiga, Satya Wacana. Kok saya diterima misalnya gitu. Terus akhirnya kok cepet banget naik pangkat, bahkan dalam 2 tahun saya sudah jadi manajer. Itu suka nggak masuk akal. Anda waktu sekolah itu merepotkan guru nggak dulu?
merepotkan tuh enggak. Nggak ya, nggak merepotkan. Iya, Bukan nggak tipe merepotkan. anak bandel, bukan Oh, tipe. bukan. Bukan Saya ini tipe- aktivis yang selalu membantu kampus. Seperti itu ya. Iya. Oke, baik. Nah, terus kemudian Anda coba dan Anda meringankan. Ya. Dari situ timbul apa? Timbul rasa percaya diri bahwa ini bisa menolong orang banyak atau gimana? Tidak. Jadi waktu saya bisa menolong diri saya, kalau ada teman saya bagi. Oh, Dengan saya kan salesman dari dulu. Nih, gue kasih lo minyak sakti, sakit apapun sembuh. Gitu. Saya bagi-bagi. ya. Nah, begitu dibagi-bagi ternyata omongan saya itu benar. Jadi banyak penyakit yang bisa Disembuhkan. disembuhkan. Nah, Itu penyakit luar atau termasuk ya penyakit itu dalam? macam-macam lah. Bahkan yang sangat surprise bagi saya katanya kanker stadium 4 Pak sembuh. Diapain itu kalau kanker? Ya cuma dibalur saja. Dibalur saja? Iya. Di Bandung itu. Nah, dari situ teman saya beli dong kalau gitu minyaknya. Baru bingung saya. Saya nggak jual. Saya nggak punya pikiran untuk memproduksi minyak. Nah, disitulah saya mulai berpikir, oh iya ya, ternyata minyak ini memberikan impact yang bagus pada teman-teman. Jadi kalau teman-teman bilang bagus dan teman-teman saya kan kebetulan ya intelektual lah, bukan sekedar orang yang suka apa. Ya, orang kritis lah yang artinya. kritis. Mereka gitu. kritis, mereka tidak sembarangan, bukan mitos, bukan sekedar karena orang mengatakan A kemudian mereka ikut begitu ya. Jadi akhirnya saya mulai memikirkan untuk memproduksi. Pada suatu hari saya diajak teman-teman untuk pergi ngelukat, mandi di pancoran di Tirta Empul ya. Tirta Empul ya, betul ya. Nah itu sebelum masuk ke Tirta Empul saya turun dari mobil, ada orang yang nepuk bahu saya. Minyaknya segera dikerjakan, kasih nama Kutus-Kutus. Saya agak merinding ini karena saya menikah di Bali dan pada waktu kami pulang sekolah dari Amerika itu kami juga pernah jalan dan juga pernah ditepuk orang yang tidak kami kenal seperti itu. Dan adalah suatu kejadian yang sangat magis bagi hidup kami. Dan Pak Bambang mengalami itu. Itu juga. Jadi ini kan bukan omong kosong ya Pak ya, karena mungkin banyak orang yang pernah ngalamin hal yang sama gitu loh. Iya. Kita orang saintifik, jadi agak kritis ketika melihat hal seperti itu. Tapi ternyata dalam kehidupan itu ada ya hal seperti itu. Ada saat-saat tertentu di mana kita membutuhkan sesuatu, kayaknya kita diberikan anugerah. Dan orang itu nggak tahu bahwa Pak Bambang sedang membuat minyak. Dia ngomong aja begitu. Ngomong aja. Orang Dan gila itu atau orang apa? Ya saya nggak tahu. Nggak tahu. Ya. Habis dia selesai ngomong, pergi aja. Minyaknya segera diselesaikan, kasih nama Kutus-Kutus. Ya. Dan Anda kasih nama Kutus-Kutus. Betul. Segera. Tanpa babi bu. Kutus-Kutus itu artinya angka 8 dan 8. 88. Nah, padahal ada salep yang terkenal, salep gudikan itu 88, 88. Tapi ini Kutus-Kutus kan beda Pak. Beda. Karena yang satu angka, yang satu bahasa Bali. Jadi Anda kasih nama Kutus-Kutus, Anda terus kemudian pemesan itu Anda kasih dengan labelnya Kutus-Kutus. Iya. Dan saya juga buat sendiri untuk kepentingan komersial itu 500 botol. Jadi sebagian saya kirim ke teman-teman yang sudah memberitahu ingin beli. Yang kedua, saya bikin 500 botol untuk mulai kita pasarkan. Dan karena saya tidak melakukan apa-apa, ya nggak laku lah Pak. Karena tidak melakukan apa-apa. Iya, tidak melakukan. Hanya membuat produk. Iya, hanya walaupun bikin produk itu menyembuhkan diri kita dan kita menyaksikan banyak orang bermanfaat, tapi nggak laku. Nggak laku. Nah, dari 500 botol itu saya bagi-bagi aja. Jadi saya bagi ke pura-pura Pak. Di pura-pura itu kan kalau mau ada odalan, mereka mekemit namanya. Kayak apa ya, kayak tidur di pura itu. Ya. Nah itu setiap malam saya bagi ke pura-pura yang sedang mau ada upacara. Dan responnya bagus sekali. Dia bilang sejak dibalur Kutus-Kutus nggak ada satu pun yang sakit. Tidak ada satu pun yang sakit. Jadi mereka bisa mengikuti. Artinya bisa digunakan untuk pencegahan penyakit. Iya, betul. Karena kalau harus nginep di pura-pura kan biasanya di tempat-tempat yang agak tidak tempat bagus kan, tempat yang agak angin dan dingin, sebagainya. Ya harus mendengarkan alam. Ya, baik. Nah, pada saat bersamaan adanya Facebook keluar. Jadi Friendster turun, Facebook keluar. Nah, saya lihat wah ini kesempatan saya untuk memperkenalkan Kutus-Kutus lewat Facebook. Jadi kayaknya saya ini pertama kali yang bikin iklan di Facebook. Facebooknya sendiri nggak pernah bikin iklan Pak. Saya yang bikin iklan di Facebook itu. Masih ingat tahun berapa?
2013. Saya tulis ya. artikel yang mengiklankan gitu loh. Karena kebanyakan untuk cari temen aja kalau di Facebook pada waktu itu. Nah, saya pakai itu untuk mengiklankan produk. Dari situlah Anda dapat distributor, Betul. dapat orang Ya, yang ketemu, menyalurkan. dan akhirnya mulai ada yang percaya sama saya, mulai beli. Ya. Begitu beli, ternyata penyakitnya sembuh, terus dia jadi reseller, dia ajak orang lain untuk beli dan sebagainya dan sebagainya. Dan 2013 sampai 2014 Oktober itu kita bisa dapat 28 orang, istilahnya sebagai reseller. Nah, saya hanya bikin aja sekarang. Jadi pekerjaan saya bikin sama nulis di Facebook. Semua penjualan diurus sama distributor. Nah, itu berjalan sampai 2016. Ya. Nah, di 2016 itu distributornya bikin minyak sendiri, Pak. Oh, ini Indonesian style. Iya, gaya Indonesian Indonesia gitu. Ya, ya. Pak, mari kita Pak. ngopi dulu, Pak. Ya. Kita ngopi dulu, Pak. Jadi beginilah Indonesian style Iya. ya. Mula-mulanya ikut orang, lama-lama mereka pikir sendiri. bisa bikin sendiri. Ya. Nah, Ya. di saat itulah mulai terjadi perubahan besar. Ya. Dari saya mengandalkan distributor menjadi saya berjualan sendiri. Gitu. Nah, mulai bulan Juli 2016. Mereka tidak pakai merek kutus-kutus tentunya. Tidak. Bagian. Tapi ngomongnya selalu kutus-kutus itu punyanya dia. Oh. Saya ini tukang bikinnya. Ya, gitu. saya lah yang asli. Betul. Ya, ya. Nah, tapi justru keadaan itulah blessing buat saya. Ya. Karena saya bisa menerapkan bagaimana cara menjual lebih banyak dan lebih efektif. Nah, kita buat organisasi yang disebut dulu masih namanya depo. Ya. Jadi depo utama, ada reseller, ada retailer. Ya. Ada kita bagi 3. Nah, ini depo ini sekali ngambil harus 1000 botol. Gitu. Nah, harganya diatur, tapi cara pengaturannya yang paling kecil di bawah, marginnya harus yang paling besar. Nah, akhirnya ini berjalan, pertama 1000, baru berjalan seminggu, mereka bilang 1000 kurang, minta 2000. Baru seminggu saya 1000 Ya, kurang. Minggu berikutnya minta 3000 dan seterusnya. Akhirnya mulai sekarang yang namanya depo utama ini sudah minta 5000. Ya, nah saya bilang kalau begitu kita bikin namanya distributor. Jadi distributor, depo, reseller, retailer. Ya. Nah, ini main di 5.000. Itu pun juga kurang. Dia akhirnya main di 10.000. Demikian kita atur supaya ada organisasi yang berjenjang. Lalu terakhirnya mereka minta 20.000. Terus berkembang. Berkembang terus sampai 1 bulan itu di atas 200.000. Sampai kita pernah dapat order di 2020, 2 juta botol sebulan. 2 juta botol sebulan. Oh, 2020. Justru pada saat mulai pandemi COVID. itu kita justru naik. Nah, itu momentum. Iya, momentum yang bagus. Kalau bisa saya simpulkan dari awal itu berarti Pak Bambang ini selalu menghadapi kesulitan dan kesulitan itu bisa dirubah menjadi satu kesempatan. Itu ya, menarik. begitu ya. Itu Jadi Anda menarik. sakit dapat obat. Terus kemudian dihianati oleh distributor. Dihianati distributor, Anda justru bikin sistem. Kemudian ketika terjadi pandemi, semua sulit malah bisa jualan lebih banyak. Kalau bagi saya punya prinsip, kalau kesulitannya besar, pasti kita akan menjadi lebih besar, gitu aja. Jadi kalau saya nggak punya kesulitan, nah itu saya malah takut. Dan tadi juga dipelajari kalau didiamkan nggak jadi apa-apa juga. Betul. Jadi kesulitan ini, tingkat kesulitan menunjukkan tingkat keberhasilan yang akan datang. Ya. Baik Pak Bambang, jadi untuk dijual ini berarti Anda harus tes dulu kan ke laboratorium. Anda lakukan tes kan ke laboratorium? Jadi BPOM itu sebelum kita dapat surat dari BPOM, kita harus mengirim ke balai penelitian di Bogor untuk menentukan elemennya ada apa saja dan sebagainya dan tidak beracun. Tidak beracun ya. Tingkat racunnya itu tidak boleh ada sekian persen lah. Ya. Karena tumbuhan itu bagaimanapun juga pasti punya racun. Pasti ada racunnya ya. Sudah diperiksa aman? Aman, baru kita dapat BPOM. Ya, sertifikatnya. Baru kita boleh jualan. Jadi Anda sudah lakukan itu dan sekarang Anda sudah memiliki distributor dan
Menarik sekali karena saya diundang ke Lovina, jadi Pak Bambang melakukan launching dari kutus-kutus menjadi sanga-sanga. Kita akan berbicara tentang sanga-sanga. Tapi yang menarik adalah saya menduga ini adalah distributor resmi seperti orang-orang yang berpakaian distributor begitu ya. Ternyata setelah saya bertemu ke dalam sana, saya harus robah materi saya karena rupanya isinya sebagai besar emak-emak. Betul. Dan emak-emak itu yang membuat usaha ini jadi besar. Betul. 90% penjual kutus-kutus adalah mama. Yang mereka tuh begitu yakin dengan kutus-kutus sehingga mereka tuh jadi sangat fanatik. Ya. Ya, dan dia tingkat perjuangannya tinggi. Dan ini sebagian besar online, memang dijual online. Ya? Online sama community. Biasanya mama itu punya toko online dan punya community. Dan mereka koordinasi berdua. Dan ini tidak murah barangnya. Memang. Tidak murah. Ini minyak termahal yang ada di Indonesia. 170 sampai 200 ribu sekian harganya. Dulu awalnya 230. 230. Terus sejak ada pandemi, Pak Terawan minta tolong, Mas, tolong diturunin karena masyarakat ekonominya tidak sebaik dulu. Jadi saya turunkan jadi 170. Jadi Pak Terawan juga pakai pokoknya. Saya tidak pernah mendapat pengakuan dari beliau, tetapi beliau waktu sangat jadi Menteri Kesehatan. Waktu itu bahkan beliau setiap bulan waktu terjadi krisis minta kurang lebih sekitar 10.000 sampai 15.000 untuk dibagi di rumah sakit Angkatan Darat ke seluruh Indonesia. Sempat dilakukan itu ya. Baik. Kemudian sekarang Anda membuat brand baru yaitu Sanga-Sanga. Ya. Artinya kutus-kutus tetap atau ada kutus-kutus ada Sanga-Sanga? Jadi begini. Atau apa ini? Ya, begini. Jadi selama 10 tahun kutus-kutus ini kita mengalami banyak masalah. Ya. Satu, pemalsuan. Terus kedua, itu tadi permainan harga, harga murah. Terus yang ketiga memang ada oknum-oknum yang ingin menghancurkan kutus-kutus. Ada ujian ya karena terkenal, karena gampang jualnya, dan ini bagus produknya. Kita telah menggoncangkan yang biasa jualan minyak-minyak seperti minyak telon, minyak kayu putih ini orang udah nggak mau, maunya yang kutus-kutus gitu. Dan ini menggoncangkan industri itu sendiri. Dan kebanyakan di balik industri itu kan ada pemain-pemain gajah kan, Pak. Besar-besar, grup-grup besar. Grup-grup besar. Dan mulai mereka tidak suka dengan kehadiran kutus-kutus. Makanya dicari jalan bagaimana mengacaukan kutus-kutus. Satu adalah dengan menjual murah. Dia kan bisa beli dari kita. Marginnya kan tinggi. Jadi dia kasih margin aja yang kecil terus dijual di pasaran, bubar kan semua. Jaringan kita jadi bubar. Orang sudah tidak percaya lagi. Ya, ini asli apa enggak? Nah, satu, dipikir saya juga yang main saya. Karena barangnya itu asli, tapi dijual murah. Dipikir kita jual murah supaya dapat kuantiti besar. Jadi bertarunglah antara produk kita dengan produk kita. Ya, jeruk makan jeruk. Dan itu timbul masalah waktu kita bikin semacam studi kecil, itu 80% yang ada di online itu palsu. Jadi yang asli cuma 20%. Jadi kita sampai sudah dalam titik putus asa. Tidak bisa melawan lagi jaringan pemalsuan yang luar biasa, dan kita sudah pakai lawyer, sudah pakai segala macam, nggak ada yang bisa menyelesaikan. Nah, untuk itu kita berpikir untuk migrasi saja, transformasi. Rebranding. Memang ini berat. Tapi bagi saya daripada nanti makin hancur dan akhirnya semua pun tidak akan mendapatkan apa-apa, kita memutuskan untuk rebranding di ulang tahun yang ke-10. Dan disitulah diganti merek baru namanya Sanga-Sanga. Artinya kutus-kutus sudah tidak ada lagi? Secara produksi kita sudah tidak memproduksi lagi. Tapi barang masih berputar di masyarakat? Masih berputar. Masih ada ya? Masih ada. Nah, jadi produk lama tetap kita bawa, cuma namanya sudah tidak kutus-kutus lagi, tapi saya sebut Sanga-Sanga klasik, Pak. Sanga-Sanga klasik. Yang lama itu, ini kayak Coke, kayak Coca-Cola, jadi Coke klasik yang lama. Itu saya tiru-tiru itulah gitu. Coke klasik dan Anda bikin New Coke, New yaitu Coke. Sanga-Sanga Ultimate. Yang warnanya kuning itu. Nah, Sanga-Sanga klasik kita tetap pakai nama warna biru. Itu produk kutus-kutus kita yang terakhir warnanya biru. Itu kita teruskan, tapi dikasih judul klasik dan ada foto saya.
Jadi bagi penggemar kutus-kutus, kalau ingin mencari kutus-kutus, melihat sanga-sanga, itulah kutus-kutus sebetulnya. Ya, yang klasik. Yang warna biru. Warna biru. Dan ada foto saya. Dan sekarang semua produk ada foto saya. Oh, oke. Ya, ini juga meniru KFC, meniru Nyonya Menir. Ya kan, kalau ada teknik marketing yang bagus, kenapa nggak kita pakai kan? Gitu. Ya. Pakai topi begini? Nggak, pakai udeng, Pak. Pakai udeng? Pakai udeng. Oh, oke. Pakai udeng Bali ya? itu ya. Udeng Bali, ya. Dengan jenggot saya yang masih panjang. Oh, jenggot masih panjang. Tadi saya juga berpikir, ini karena di foto ini masih jenggot. Nah, ini foto ini yang dipakai, ya? iya. Mungkin foto kamera bisa bantu saya ya, juga shoot ini ke sini ya. Jadi ini seperti ini, Anda... Dan itu jadi maskot di produk. Oh, ini pakai udeng begini. Iya, di produk. Nah, sekarang sanga-sanga sudah mulai. Bagaimana sambutan pasar ketika diganti dari ya, kutus-kutus pertama ke kali sanga-sanga? memang Pasti bingung. Ya, ada bingung. Dan ya. ini juga si kutus-kutus yang Mbak Lelo ini juga melakukan distribusi yang juga tidak main-main. Oh, mereka juga buat? Ya. Dia buat dan beberapa orang lama dipakai dia. Ini seperti biasa, model Indonesia juga ya? Ya, betul. Gitu. Nah, tapi sejauh saya cek produknya, kita bisa katakan tidak perlu kita hiraukan karena produknya sangat di bawah. Dan jaringannya pun Anda nggak diambil jaringan. Jaringannya jaringan kita diambil jaringan. dia. Dan sekarang tinggal jaringan-jaringan yang memang die hard orangnya sama saya, yang memang betul-betul mau membantu saya. Waktu kami ketemu di Lovina itu yang sudah clean, yang die hard. Ya, itu udah kelihatan kumpul, sekali itu. Dan itu memang pasukan yang luar biasa sejak dulu, Pak. Nah, ini kebetulan yang ke grup yang satunya, yang ke kutus-kutus yang lama, bukan saya. Ini adalah sebetulnya distributor yang kita pecat karena sudah melakukan kesalahan. Mereka bisa ya bikin sendiri ya? Mereka cari formulanya? Itu makanya saya bilang produknya tidak bisa dikatakan sebuah produk karena memang luar biasa jeleknya, Pak. Kalau kita banding dengan produk kita. Berarti lebih baik kita sekarang beralih migrasi ke sanga-sanga itu? Iya. Sanga-sanga ada dua, sanga-sanga klasik dan sanga-sanga ultimate. Sanga-sanga ultimate. Bedanya apa yang ultimate ini? Ultimate ini bahannya menjadi 140. Dari 49 menjadi 140? 69. Dari 49 sebetulnya jadi 69. Jadi 69, Terus sekarang sudah jadi 140. Apakah more is selalu better? More is always better? Itu juga ditolong Tuhan, Pak. Ya. Jadi waktu tahun baru itu, saya mendadak lumpuh lagi, Pak. Nah, malam tahun baru kapan ini? Malam tahun baru 2023. Belum lama berarti? Iya, belum lama. Ya. Lumpuh lagi dan sampai saya tidak berani pulang ke rumah yang biasa saya pulang karena rumahnya itu terjal gitu, Pak. Ya. Jadi saya tidur di radio. Selama 10 hari saya nggak bisa bangun karena kaki satu sudah betul-betul tidak bisa dikontrol, tapi kaki kanan bisa. Dan sangat nyeri. Dan disitulah Anda meramu lagi? Nah, terus saya bilang seperti peringatan. Kan kita ulang tahun ke-10 udah bilang mau bikin sanga-sanga. Ya. Tapi produknya kan nggak saya buat, Pak. Produknya masih sama. Nah, Oke. Nah, terus dari peristiwa ini saya harus bikin sesuatu yang baru. Hidup Anda magis sekali ya? Nggak tahu, banyak Pak. Renungan. Iya. Ada di sini satu kalimat yang sangat menggugah saya. Ketika ada masalah, jangan terlalu sibuk menghabiskan waktu untuk berbicara. Iya. Mulailah untuk diam. Ini yang tadi itu, mulih itu. Iya, mulih itu tadi. Mulih ya. Lalu selanjutnya biarkan Anda mengenal dan mendengarkan diri Anda sendiri. Betul. Anda lakukan Iya itu. Jadi sakit itu 10 hari saya, istri biasa panggil dokter, minum obat, nggak ada satupun yang bisa menyembuhkan penyakit saya. 140 bahan? Iya. Nggak mungkin orang biasa bisa mengingat. Betul. Kalaupun kita beli, kita juga lupa salah satu. Betul. Anda catat atau saya ingat di kepala. Ingat di kepala. IQ Anda berapa? 160. Oh, selesai sudah. Jelas. Buat orang IQ 160... Mengingat 140 nggak sulit, Pak. Tidak sulit. Bahkan saya dari bau tahu bahwa itu bahan apa. Dari baunya, tidak perlu diperlihatkan. Baunya saja, oh ini bahan ini. Sampai hari ini daya ingat Anda masih bagus? Masih bagus. Saya terus terang belum pernah bertemu dengan orang seperti ini. Dibilang dukunnya bukan. Dibilang
ilmiah, tapi percaya pada renungan diri, refleksi, sehingga kemudian berbicara dengan diri sendiri, memberikan kesempatan Tuhan hadir. Betul. Sang Begini loh, Pencipta Pak. hadir. DNA kita tidak hilang dari manusia batu dulu, Pak. Tidak berubah. Tidak berubah. Ya. Dan makin bertambah, karena DNA itu kan memori kan. Ya. Ya, Jadi semua ilmu tuh kumpul di DNA kita. Ya. Nah, kita lupa, Pak, bahwa DNA kita adalah memori, super memori. Sehingga ketika lahir sebagai generasi baru, anak kita memiliki sikap-sikap dasar, sifat-sifat dasar dari orang tuanya. Dan itu merupakan kumpulan dari pengalaman sekian ribu tahun manusia di muka bumi, dengan segala macam masalah di bumi itu. Jadi manusia itu sebetulnya superkomputer. Nah, cuman karena pendidikan, karena kebudayaan, itu tidak pernah dipelihara ataupun diperhatikan. Kita lebih percaya orang ngomong daripada diri kita ngomong. Pada diri kita ini setua bumi ini, Pak. Dan bisa memberitahu kepada kita. Segala kalau macam. kita bangkitkan Betul, the kekuatan. giant within, Iya. itu. Raksasa yang ada dalam diri kita itu. Dan tidak semua orang diberkati Tuhan untuk bisa membangunkan kekuatan di dalam diri sendiri. Kecuali dia pernah mengalami masalah yang fatal. Gitu. Dan Anda anggap masalah yang Anda hadapi itu fatal. Fatal. Ya kan? Untuk itu saya harus bangkit. Ya. Kita nggak bisa menyerah begitu saja. Kita minta pada diri kita, yuk ini ada masalah nih, yuk bantu saya. Nah akhirnya dibantulah sampai hari ini. Saya baru saja membaca buku Gifted yang ditulis oleh seorang penulis Indonesia, Ibu Nancy Dinar. Terima kasih yang sudah mengirim buku itu. Dan dibaca bersama antara saya dengan istri saya sebagai seorang pendidik. Dan saya melihat di situ gifted, manusia-manusia yang diberikan bakat luar biasa. Iya. Dan bakat itu bukan berarti selalu adalah kecerdasan spesial istimewa yang berbeda, karena kita sebetulnya adalah manusia yang mempunyai gift, ya. Tuhan Setiap memberikan manusia kita. selama dia berada di muka bumi sudah diberikan gift itu. Diberikan gift itu. Iya. Ya. Nah, bagaimana Kita mengolah dan membangkitkan mempergunakan itu tinggal pengalaman hidup nanti. Pengalaman hidup ya. atau guru yang membantu Iya, kita, ya. Dan Anda mendapatkan itu. Betul. Luar biasa sekali. Saya tidak ingin meneruskan lebih jauh percakapan kita, karena Nanti ini jadi adalah mistik. suatu hal yang menarik, dan saya jadi tahu sekarang bahwa ada migrasi dari tadinya kutus-kutus menjadi sanga-sanga. Dan sanga-sanga ini mudah-mudahan bisa lebih berhasil lagi. Pak Bambang, Alhamdulillah kita ya. minta butuh semua teman Ya, dukungan ya, untuk karena digerakkan ini terus, ya, ya. ini bukan hanya sekedar menolong atau mencari uang, tapi Ya. memberikan sebuah kepercayaan bahwa diri kita ini bisa disembuhkan dengan biaya yang masuk akal. Baik. Karena sekarang biaya penyembuhan ini Mahal suka sekali. tidak Baik. masuk akal. Ya. Apa yang bisa kita pelajari dari percakapan kita hari ini? Tentu saja adalah pertama, setiap kali kita berhadapan dengan masalah, kita itu seperti dibangkitkan, seperti diingatkan untuk berbicara dengan diri kita dan kemudian menemukan apa ya jalan keluarnya. Jadi jangan terlalu banyak bicara, tetapi bicara dengan diri sendiri, refleksikan, keluarkan kekuatan yang ada pada diri masing-masing itu. Ya. Dan saya percaya manusia memang sudah diciptakan menjadi super, asal dia mau bisa bicara dengan dirinya. Gitu. Dan ini penting sekali, karena setiap manusia adalah sudah memperoleh gift dari Tuhan. Ya. Dan yang ketiga, sesuatu tidak menjadi apa-apa kalau didiamkan. Karena satu masalah itu memang diberikan oleh Tuhan kepada kita, dan saya pernah mengatakan, banyak orang yang berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikanlah kemudahan pada anakku agar mereka menjadi orang yang sukses. Apa yang terjadi? Tapi kemudian Tuhan memberikan kita masalah. Betul. Karena ternyata masalah itulah yang membuat kita untuk berpikir dan akhirnya mencari jalan keluar. Terima kasih banyak Pak Bambang. Semoga sukses dengan sanga-sanganya. Ada banyak sekali yang bisa kita pelajari. Ya, dan mudah-mudahan Anda juga bisa mengambil manfaat dari percakapan kita pada hari ini. Oke Pak, terima kasih Pak diundang terima kasih dalam Pak Bambang. podcast ini. Semoga sukses ya dan stay relevant.